Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah di ujung Ramadan. Bagaimana persiapan menyambut hari kemenangan food lover? Semoga lancar dan amalan kita di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sembari mempersiapkan mudik, tak ada salahnya menyaksikan ragam kuliner khas dari berbagai daerah Indonesia berbahan daging yang cocok dibawa mudik. Sesaat lagi. Mulai perjalanan kuliner dari Sumatera Barat, rendang. Tapi tenang, yang ada di Jabodetabek. Penuh datangi rendang Uni Tuti yang berada di Bilangan Depok. Ini dia sosok di balik rendang Uni Tuti, bernama lengkap Sri Yulias Tuti. Lahir di Nagari Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kebetulan ketika baru datang produksi rendang baru saja dimulai. Yuk kita intip prosesnya. Pertama, siapkan bahan-bahan seperti jahe, kunyit, bawang merah dan putih, cabai, daun jeruk, dan serai. Seluruh bahan dihaluskan. By the way, selain bumbu basah tersebut, ada juga bumbu kering lainnya. Ini seluruh bumbu hingga tanak. Selanjutnya, masukkan santan secara bertahap. Aduk dengan mesin pengaduk agar tercampur sempurna. Penggunaan santan pun tidak sembarangan food lover, karena menggunakan kelapa pilihan. Dalam satu mesin pengaduk bumbu ini mampu merandang hingga 120 kg daging. Berikutnya, bumbu yang telah setengah matang ini dipindahkan ke belanga untuk proses merandang. Nah, Benu ikut ah. Daging pilihan tanpa lemak yang telah dicuci bersih dimasukkan secara perlahan. Aduk terus sampai bumbu mengental dan warna semakin lama semakin gelap. Tahapan merandang ini memang memakan waktu cukup lama, kurang lebih 3-8 jam. Dimulai menjadi gulai, kalio, dan rendang muda yang masih berwarna coklat. Karena proses karamelisasi level ultimate rendang adalah yang telah berwarna kehitaman. Wow. Ini mulainya dari tahun 2015 Novemberan gitu, 2016 karena orderan datang terus. Latar belakangku kan bukan orang pangan, jadi kan aku harus belajar gitu ya, harus bertanggung jawab lah dengan apa yang aku masak. Akhirnya kita ngajuin ke Dinas Kesehatan, minta dilatih dan sebagainya. Sekarang kalau perizinannya apa aja? PRT udah, apa lagi? BPOM MD udah. BPOM MD udah. Kemudian halal sudah ya kan, wajib lah halal. Kemudian kita juga HCCP. Dari HCCP itu juga kita jadi bisa ekspor. Jadi udah ekspor? Sudah ekspor. Kemana aja? Kita dapat di ini, orderan pertama kita justru ke Amerika. Amerika? Aussie nggak? Nyampe? Australia pernah juga kita ya. Kemudian kita ke Malaysia juga sudah. Nah yang repeat order sekarang itu malah Swiss. Oh iya, awalnya Uni Tuti hanya membuat rendang bebek untuk temannya loh. Dan ternyata rasanya dinilai enak. Sejak saat itu, Uni belajar menajamkan ilmu memasaknya. Dan berakhir seperti sekarang ini. Wow, dari tidak sengaja menjadi ladang usaha. Usaha rendang yang dirintis sejak tahun 2015 ini memang telah mengirim rendang hingga ke berbagai negara Asia, Amerika, hingga Eropa, seperti Swiss yang merupakan salah satu negara yang memesan rendang secara berulang. Karena cocok dengan rasa dan daya tahan rendangnya yang bisa mencapai 2 tahun tanpa dimasukkan ke freezer. Ini karena proses packingnya yang sangat steril. Tahapan berikutnya adalah proses pengemasan. Biasanya dilakukan di ruang tertutup dan dibantu oleh adik-adik SMK yang lagi magang. Semua terjamin dan dilakukan secara profesional. Penasaran proses sterilisasinya? Ikut Benu. Rendang yang telah dikemas dipanaskan pada suhu tertentu selama 5-10 menit untuk membunuh semua bakteri jahat yang dapat merusak rendang. Terakhir tinggal proses pemasangan label. Wah, kenyataan Benu cuma mau cari bekal untuk mudik, malah dapat bonus ilmu untuk membuat rendang. Apalagi rendang Uni Tuti ini awet 2 tahun. Hehe.
Bisa-bisa sampai lebaran berikutnya nih. Karena kawetannya ini, rendang menjadi menu yang cocok untuk dibawa mudik. Modal bawa atau beli nasi hangat saja, bisa kenyang di mana saja. Cocok juga buat oleh-oleh kan? Rendang Uni Tuti juga menjual versi saset atau satu porsi dengan harga 20.000. Pas banget kan? Lapar di perjalanan, tinggal buka satu saset. Sejarah rendang sendiri muncul pada abad ke-16. Saat itu, para perantau Minang melakukan perjalanan menggunakan kapal laut ke Selat Malaka dan Singapura. Namun perjalanan memakan waktu yang panjang dan sangat sulit mencari tempat singgah. Akhirnya, para perantau Minang ini memutuskan membuat hidangan yang bisa bertahan lama dan terciptalah menu rendang yang dikenal hingga saat ini dan masuk sebagai menu terenak di dunia pada tahun 2011. Sementara versi lainnya menyebutkan kalau rendang sudah ada sejak masa Raja Aditya Warman, mulai dari 1347 hingga 1375 Masehi atau zaman Kerajaan Pagaruyung. Waktu itu daging yang digunakan untuk membuat rendang bukan daging sapi, namun daging kerbau. Food lover, daging sapi kaya akan protein, baik jika sahur dan berbuka dengan memperbanyak asupan protein, karena yang membuat kenyang lebih lama. Ya, kalau kita mengkonsumsi daging pada waktu sahur dan buka, itu kita akan merasa kenyang lebih lama. Kenapa? Karena ada penyerapannya itu kan lebih lambat. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi makanan sahur dan buka, ada sumber karbohidrat, mau ada nasi atau sumber karbohidrat lainnya silakan. Dengan adanya protein didukung sama sayur, itu akan membuat kita kenyang lebih lama. Kenapa? Karena penyerapannya itu menjadi lebih lambat. Hal ini disebabkan karena hormon lapar, grelin di dalam tubuh telah diasupi oleh protein. Cocok banget buat yang sedang puasa dan perjalanan mudik. Meski dalam Islam, apabila kita melakukan perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa dan bisa menggantinya di bulan yang lain. Namun bukankah ini sangat disayangkan, mengingat bulan Ramadan merupakan bulan istimewa daripada 1000 bulan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih kuliner khas Minang dan masih berbahan daging sapi. Selanjutnya, cerita rasa masih akan mengajak food lover ke Jakarta Selatan. Ada dendeng balado. Ini juga cocok untuk mudik setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana ya.